Alif, seorang fotografer muda yang penuh semangat, selalu terpikat oleh bangunan-bangunan tua dan kisah misterius di dalamnya. Baginya, arsitektur tak hanya bangunan mati, setiap sudut dan celahnya bercerita. Lawang Sewu, bangunan tua yang pernah digunakan sebagai kantor kereta api pada masa kolonial Belanda, menjadi obsesi terbarunya. Alif mendengar banyak cerita tentang gedung itu, tentang lorong-lorong panjang yang selalu terasa dingin meski udara malam terasa hangat, suara langkah kaki misterius, dan bayangan sosok wanita bergaun putih yang sering terlihat di sudut-sudut gelap. Hari itu, Alif memutuskan untuk pergi ke Lawang Sewu seorang diri, setelah mendapat izin khusus untuk memotret di malam hari. Meski tahu tempat ini punya sejarah kelam, ia tak peduli. Baginya, keindahan arsitektur tua itu adalah objek sempurna yang ingin ia abadikan dalam lensa kameranya. Semakin sunyi, semakin bagus, pikir Alif dalam hati. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika ia memasuki gerbang Lawang Sewu. Bangunan tua itu berdiri megah, namun suasananya tak biasa. Bayangan-bayangan panjang terbentuk di bawah cahaya lampu yang suram, dan lorong-lorongnya yang tak berujung terlihat seperti mulut yang siap menelan siapapun yang masuk. Alif berjalan dengan tenang, menyiapkan kameranya sambil mencari sudut yang sempurna untuk mulai memotret. Ketika Alif mulai mengambil gambar, suara, klik, dari kameranya menggema di lorong yang kosong. Awalnya, tak ada yang aneh, hingga saat ia menyorotkan kameranya ke salah satu lorong gelap yang panjang. Di tengah-tengah lorong, Alif melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Melalui lensa, ia menangkap bayangan samar sosok wanita bergaun putih yang berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang tergerai, dan tubuhnya tampak memudar di ujung lorong yang gelap. Siapa itu? Alif bergumam pada dirinya sendiri, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Dengan perlahan, ia menurunkan kameranya dan menatap langsung ke lorong tersebut. Namun, saat ia mengangkat pandangannya, sosok itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan atau efek pencahayaan. Dengan sedikit ragu, Alif kembali mengangkat kameranya dan mencoba mengambil gambar lagi. Tapi kali ini, sebelum ia sempat memotret, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong di depannya. Suara itu pelan, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Alif berdiri terpaku, mencoba menangkap setiap detail dari suara tersebut. Semakin lama, suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang mendekatinya dalam kegelapan. Tanpa sadar, Alif mundur beberapa langkah dan memegang kameranya erat-erat. "Siapa di sana?" serunya dengan suara yang bergetar, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Namun, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka perlahan, mengeluarkan suara decit yang menusuk telinga. Alif menoleh ke arah suara itu dan melihat salah satu pintu di ujung lorong perlahan-lahan terbuka sendiri, seperti ada yang mengundangnya untuk masuk. Alif merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Ia terpaku menatap pintu yang perlahan terbuka, mengeluarkan suara decitan panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Dalam hatinya, ada dorongan untuk segera pergi dari tempat itu, tapi rasa penasaran menguasainya. Ia pikir, mungkin ada sesuatu yang ingin ia temukan di balik pintu itu. Entah itu hanya imajinasinya atau memang ada sesuatu yang nyata. Dengan hati-hati, Alif mendekati pintu tersebut, sementara kameranya tetap tergantung di lehernya. Begitu sampai di depan pintu, ia menyorotkan senter kecil yang ia bawa ke dalam ruangan. Ruangan itu tampak gelap dan penuh debu, dengan dinding yang retak di sana-sini. Meja-meja tua yang sudah lapuk dan kursi-kursi kayu berderit ketika angin malam yang dingin masuk ke dalam ruangan. Alif melangkah masuk, menyorotkan senternya ke setiap sudut ruangan. Ia melihat beberapa lukisan tua di dinding yang penuh debu, tetapi ada satu lukisan yang menarik perhatiannya. Lukisan seorang wanita bergaun putih dengan mata yang tampak hidup, menatap langsung ke arah pintu, seolah mengawasinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan lukisan itu. Meski tampak seperti lukisan tua yang sudah memudar, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya merasa seolah sedang diawasi.
Tiba-tiba, Alif mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti berlari-lari kecil, semakin mendekat ke arah ruangan itu. Seketika, senter di tangannya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi gagal. Dalam kegelapan, hanya ada desah napasnya yang kini terdengar jelas. Suara langkah kaki itu berhenti, tetapi Alif bisa merasakan kehadiran seseorang di balik punggungnya. Ia tak berani menoleh, tetapi rasa takut membuat kakinya kaku. Dalam diam yang mencekam, ia mendengar suara lirih seorang wanita membisikkan sesuatu. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu dingin, nyaris berbisik, namun jelas terdengar. Alif menelan ludah, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia memberanikan diri untuk menoleh sedikit, dan di pojok ruangan, samar-samar ia melihat sosok wanita yang sebelumnya ia lihat di lorong. Ia berdiri dengan gaun putih panjang yang kusam dan lusuh, rambutnya menutupi sebagian wajahnya, dan kulitnya pucat seperti boneka porselen yang retak. Tanpa sadar, Alif memundurkan langkahnya perlahan, tapi tiba-tiba pintu ruangan menutup dengan keras, seolah dikunci dari luar. Ia panik, mencoba membuka pintu itu, namun tidak berhasil. Dalam kegelapan, sosok wanita itu bergerak mendekat, dengan langkah lambat namun pasti, seakan ingin menghampirinya. Dengan napas yang tercekat, Alif merogoh sakunya dan menyalakan flash kamera. Cahaya kilat dari flash membuat sosok itu menghilang sesaat, tapi ketika cahaya meredup, wanita itu kembali muncul, kini lebih dekat darinya, memperlihatkan senyuman lebar yang aneh. Alif mengambil gambar, mengarahkan kamera pada sosok itu untuk mengusir ketakutan yang kini melingkupinya. Namun, setiap kali ia mengambil gambar, sosok itu tampak semakin nyata, semakin menyeramkan. Wajah wanita itu kini terlihat sangat jelas, matanya kosong, bibirnya membiru, dan tubuhnya yang kurus tampak tidak menyentuh lantai, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Pergi," bisik suara itu sekali lagi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Dalam kepanikan, Alif menundukkan kepala dan mencoba menenangkan dirinya. Ia mencoba mengingat jalan keluar, tetapi setiap kali ia melangkah, suara langkah kaki yang berat mengikuti di belakangnya. Setiap lorong yang ia lalui seolah membawa Alif semakin jauh ke dalam bangunan, hingga ia kehilangan arah sama sekali. Di salah satu lorong, Alif merasakan kehadiran orang-orang lain. Ia menoleh dan melihat beberapa sosok samar muncul dari balik bayangan. Mereka berpakaian seperti tentara Jepang, dengan ekspresi wajah yang penuh penderitaan. Mereka berjalan terpincang-pincang, tampak kelelahan, seperti bayangan yang terjebak dalam kegelapan abadi. Alif mulai menyadari, ia mungkin telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tak diganggu. Sejarah kelam Lawang Sewu kini hidup kembali di sekitarnya, seolah-olah ia ditarik ke masa lalu, ke masa ketika bangunan ini menjadi tempat penyiksaan yang kejam. Tiba-tiba, dari arah depannya muncul sosok wanita bergaun putih itu lagi, kali ini menatap Alif dengan mata yang terbakar amarah. Dengan suara yang bergetar, Alif berbisik, "Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu." Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan yang semakin menakutkan. "Kau tidak akan pergi," bisiknya dengan nada yang penuh dendam. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya mulai memudar karena rasa takut, Alif mendengar suara pintu yang terbuka di kejauhan, dan suara langkah-langkah cepat menuju ke arahnya. Seseorang mengguncang bahunya dan memanggil namanya dengan panik. Alif membuka matanya, dan di depannya berdiri petugas keamanan yang terengah-engah. "Mas, sudah waktunya keluar. Tempat ini tidak aman untuk sendirian malam-malam." Alif mengangguk dengan kaku, mengikuti petugas itu keluar. Namun, sebelum meninggalkan bangunan, ia menoleh sekali lagi ke arah lorong yang gelap. Sekilas, ia melihat sosok wanita bergaun putih itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh dendam. Ia keluar dari Lawang Sewu dengan perasaan tak tenang. Ketika memeriksa kameranya di rumah, foto-foto yang ia ambil menunjukkan lebih dari sekadar keindahan arsitektur tua. Di setiap foto, ia melihat bayangan-bayangan samar, wajah-wajah muram, dan sosok wanita bergaun putih yang kini seolah akan terus menghantui dirinya.
mengingatkan bahwa ada sejarah kelam yang tak boleh diganggu, bahkan hanya untuk sebuah foto. Setelah malam mencekam di Lawang Sewu, Alif sulit tidur. Bayangan sosok wanita bergaun putih dan para hantu tentara terus menghantui pikirannya. Pagi itu, ketika memeriksa foto-foto di kameranya, Alif semakin ketakutan. Setiap gambar yang ia ambil tidak hanya menangkap bangunan tua itu, tapi juga sosok-sosok mengerikan yang muncul samar-samar di latar belakang. Di beberapa foto, ia melihat tentara-tentara Jepang dengan wajah kusut, mata mereka kosong dan tubuh mereka penuh luka. Di foto lainnya, wanita bergaun putih tampak berdiri di ujung lorong, tersenyum dingin dengan tatapan penuh dendam. Semakin lama ia melihatnya, semakin ia merasa seolah-olah tatapan itu sedang mengikuti kemanapun ia bergerak. Alif merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia ingat cerita yang pernah ia dengar dari seorang teman bahwa bangunan Lawang Sewu pernah digunakan oleh tentara Jepang untuk menyiksa para tahanan perang. Banyak tahanan yang kehilangan nyawa di sana dengan cara-cara yang mengerikan. Beberapa legenda bahkan mengatakan bahwa arwah para tahanan yang mati masih berkeliaran, menuntut keadilan atas nasib mereka yang tragis. Tak tahan dengan rasa penasaran dan ketakutan yang menguasainya, Alif memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu di siang hari untuk mencari jawaban. Ia merasa perlu mengetahui sejarah lebih dalam tentang tempat itu. Mungkin dengan mengetahui lebih banyak, ia bisa memahami apa yang terjadi padanya malam itu. Ketika tiba di Lawang Sewu, Alif mendekati seorang penjaga tua yang tampak sudah lama bekerja di sana. Pria tua itu tampak ramah, namun saat Alif mulai bercerita tentang pengalaman dan foto-foto yang ia ambil, wajah penjaga itu berubah. Matanya memandang Alif dengan serius, seolah-olah memahami apa yang telah Alif alami. "Mas Alif, apa yang Mas lihat bukan sekadar imajinasi," ujar penjaga itu dengan suara pelan. "Lawang Sewu ini menyimpan banyak cerita kelam. Setiap sudut bangunan ini, setiap lorongnya, pernah menjadi saksi penderitaan mereka yang tak berdosa." Penjaga itu menjelaskan bahwa sosok wanita bergaun putih yang Alif lihat adalah arwah seorang perempuan muda bernama Ratna, seorang tahanan pada masa pendudukan Jepang. Ratna dikatakan sebagai salah satu korban kekejaman tentara Jepang di Lawang Sewu. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan kejam, dan kabarnya arwahnya tidak pernah bisa pergi dari sana. Ia terus muncul pada orang-orang yang, secara tidak sengaja, mengganggu tempat peristirahatan terakhirnya. Mendengar cerita itu, Alif merasa semakin bersalah. Ia ingat bagaimana ia dengan berani berjalan di setiap sudut bangunan pada malam itu, mengambil foto-foto tanpa rasa takut. Kini, ia sadar bahwa kehadirannya mungkin telah mengusik arwah yang terjebak di sana. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Alif dengan suara lirih. "Bagaimana caranya agar mereka tidak terus menghantui saya?" Penjaga itu menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kadang, yang mereka inginkan hanya pengakuan dan doa. Banyak dari mereka mati dalam penderitaan dan tidak ada yang berdoa untuk mereka. Jika Mas Alif ingin mereka tenang, berdoalah. Kembalilah ke sana, dan sampaikan permohonan maaf. Nyalakan lilin di salah satu sudut ruangan sebagai tanda penghormatan." Alif mengangguk, walaupun perasaan takut masih menguasainya. Malam itu, ia kembali ke Lawang Sewu dengan membawa lilin dan bunga sebagai tanda hormat. Ia berjalan dengan langkah pelan menuju lorong tempat ia pertama kali melihat sosok Ratna, berusaha menahan rasa gentar yang mulai merayap di hatinya. Di lorong itu, ia menyalakan lilin dan meletakkan bunga di lantai. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa untuk arwah Ratna dan semua jiwa yang terjebak di dalam bangunan tersebut. "Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu kalian," ucap Alif dengan nada tulus, meskipun suaranya bergetar. Hening. Tak ada suara apapun, kecuali hembusan angin malam yang menerobos masuk dari jendela-jendela tua di sepanjang lorong. Saat Alif hendak pergi, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang hangat di pundaknya, seperti tangan yang menyentuh dengan lembut, seolah-olah memberikan tanda terima kasih. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa di sana. Alif hanya tersenyum kecil, merasa lega meskipun bulu kuduknya masih berdiri. Ia meninggalkan Lawang Sewu dengan perasaan damai,
seolah-olah beban berat yang sebelumnya menghantuinya kini telah hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alif memeriksa kembali kameranya. Anehnya, foto-foto yang dulu dipenuhi dengan bayangan sosok-sosok mengerikan kini tampak bersih. Seolah-olah, mereka yang dulu terlihat di foto kini sudah pergi dengan tenang. Meskipun pengalaman itu begitu mengerikan, Alif belajar satu hal berharga dari malam yang mencekam di Lawang Sewu, bahwa setiap tempat yang memiliki sejarah kelam harus dihormati, karena mungkin ada jiwa-jiwa yang masih terjebak dan menunggu pengakuan serta doa dari mereka yang masih hidup.